Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah banyaknya susunan atau cara pengurutan dari semua atau sebagian unsur dari sebuah himpunan dengan n unsur berlainan. Yang dimaksud terurut, jadi kalau kalian lihat di sini ada kata pengurutan. Apa itu yang dimaksud dengan terurut? Terurut artinya jika ada A, B, A lebih dulu kemudian B berbeda dengan B, A. Nah, ini artinya terurut. Sama seperti misalnya kalian punya sebuah kata ubi dibentuk dari huruf U, B, I. Ketika U dan I-nya dibalik menjadi ibu, maka dua kata tersebut dianggap sebagai dua kata yang berbeda. Itu termasuk dalam kategori permutasi. Unsur-unsur himpunan tersebut tidak boleh berulang kecuali dinyatakan secara khusus. Jadi nanti kebanyakan unsur yang digunakan tidak boleh digunakan berulang. Digunakan berulang itu seperti apa? Misalnya ada bilangan 121, berarti ada angka 1 yang diulang 2 kali. Kemudian, misal huruf A, B, C dapat disusun urutan sebagai berikut. Jadi kalau A, B, C kita bikin jadi sebuah kata atau urutan menjadi A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. 6 kata itu dianggap berbeda, maka terdapat 6 buah cara penyusunan untuk huruf A, B, dan C. Banyak susunan yang terbentuk tersebut disebut sebagai permutasi. Kemudian, notasinya seperti apa? Ada 3 cara penulisan seperti ini. Nah, permutasi ada 5 macam. Yang pertama adalah permutasi n unsur, jadi melibatkan seluruh anggota himpunan yang akan disusun. Rumusnya sama dengan n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Contoh, tentukan banyak cara untuk menyusun huruf-huruf P, A, D, I. Nah, kalau seperti tadi kita membahas A, B, C, sekarang P, A, D, I gimana? Ya, kita bisa membuat yang pertama jelas P, A, D, I atau padi, P, A, I, D, dan seterusnya. Atau kalau kalian mau mencoba menggunakan seperti yang kemarin, kita juga bisa menggunakan diagram pohon. Huruf pertamanya apa, kemudian huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat. Jadi huruf yang pertama misalnya P, maka huruf keduanya bisa A, bisa D, bisa I. Huruf ketiganya kalau milih A tadi berarti bisa D dengan I. Nah, kalau sudah PAD berarti huruf keempatnya nggak ada pilihan lagi, pasti I. Kalau ini PAI berarti ini D, dan seterusnya dilanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan perhitungan. Kalau yang ini kita bisa menghitung menggunakan aturan pengisian tempat. Jadi kalau yang pertama ini kita mau menggunakan 4 kotak. Kotak yang pertama berapa? Pilihan untuk huruf yang pertama tadi selain P bisa A, bisa D, bisa I. Berarti ada 4. Setelah satu huruf dipilih pada pada huruf pertama, huruf keduanya kita lihat kalau milih P tinggal A, D, I. Berarti tinggal 3. Kemudian pilihan keduanya tinggal 2 huruf. Dan pilihan terakhirnya sudah tidak ada yang bisa dipilih, berarti tinggal 1. Atau perkaliannya menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 faktorial. Atau kalau mau dihitung ya hasilnya berarti 24. Ini kalau kita mau pakai aturan pengisian tempat. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai permutasi? Yang pertama ditentukan adalah banyaknya anggota himpunannya. N-nya berapa? N-nya ada 4. Kalian boleh menuliskannya seperti ini. Rumusnya seperti apa tadi? Nah, rumusnya Pn, N sama dengan N faktorial. Permutasi 4 unsur dari 4, keempatnya digunakan, sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial, atau kita bisa tulis 4
kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Karena ini bentuknya soal cerita, maka kita berikan kesimpulan. Jadi banyak cara penyusunan adalah 24 cara. Oke, ini untuk permutasi n unsur. Kemudian permutasi yang kedua disebut sebagai permutasi R unsur dari N unsur. Permutasi yang hanya menggunakan sebagian dari unsur yang tersedia. Jadi R itu akan kurang dari atau sama dengan N. Kalau sama dengan N, hasilnya akan seperti rumus sebelumnya atau permutasi N unsur. Rumusnya gimana? Permutasi R dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kita coba terapkan pada soal. Tentukan banyak bilangan 3 angka tanpa angka kembar yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama seperti kemarin. Kalau kita mau kerjakan ini dengan menggunakan link slot, kita juga bisa mengerjakannya menggunakan kotak berarti 3. Kita kerjakan pakai aturan pengisian tempat. Kita siapkan 3 kotak. Pada kotak pertama bilangan ratusannya ada 6. Karena tidak ada angka kembar, maka pada pilihan kedua kita tinggal punya 5, dan pada pilihan ketiga kita cuma tinggal punya 4. Ya, hasilnya jadi 6 kali 5 kali 4 atau sama dengan 120. Oke, nah sekarang gimana caranya kalau kita selesaikan dengan menggunakan permutasi R dari N unsur? Yang pertama kita akan menentukan dulu R dan N-nya. Jumlah seluruh anggota himpunan atau N-nya ada 6. Kemudian R-nya yang akan kita gunakan, karena bilangannya 3 angka, maka R-nya 3. Ya. Kemudian rumusnya seperti apa? Permutasi R dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Berarti permutasi yang akan kita buat seperti ini. Permutasi 3 dari 6 unsur sama dengan N-nya 6, berarti 6 faktorial dibagi 6. N-nya 6 dikurangi R, berarti kurangi 3 faktorial. Hasilnya sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. 6 kurangi 3 ya, berarti tinggal 3 faktorial. Kita tinggal menyederhanakan, berarti sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali, kita berhenti di 3 faktorial per 3 faktorial. Ya, 3 faktorialnya bisa disederhanakan. Jadi 6 kali 5 kali 4 sama dengan yang kita kerjakan pakai filling slot tadi. Hasilnya 120. Oke, jadi kesimpulannya banyak bilangan yang dapat dibentuk. Banyak bilangan 3 angka, boleh dilengkapi lagi ya. Bilangan 3 angka yang dapat dibentuk adalah 120 bilangan. Baik, kita lanjutkan. Materi yang selanjutnya adalah permutasi yang ketiga, permutasi yang memuat unsur yang sama. Jadi dari kasus yang pertama dan kedua, permutasi yang awal tadi tidak ada anggota dari himpunan yang sama. Misalnya tadi PADI tidak ada huruf yang sama. Kemudian contoh yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6
pada himpunan tersebut juga tidak ada unsur yang sama. Bagaimana jika nanti kejadiannya misalnya ada dua huruf yang sama, misalnya dalam himpunan itu hurufnya adalah A, B, C, A. Nah, berarti ada dua huruf A di situ. Nah, untuk menyelesaikannya, maka permutasi yang kita gunakan adalah permutasi yang memuat unsur yang sama. Banyak permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, sampai Kn unsur yang sama dapat ditentukan dengan N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial dan seterusnya sampai berapa banyak unsur yang sama. Jika unsur yang sama hanya satu, berarti hanya K1 faktorial dan seterusnya. Mari kita coba terapkan pada soal. Nah, saya punya dua soal. Yang pertama, huruf yang disediakan adalah ADA. Dari sini sudah kelihatan ada dua huruf A di situ. Jadi sebenarnya kalau ini kita kerjakan, A yang depan dengan belakang kita tukar-tukar tidak akan ada pengaruhnya apapun. Nah, di sini N-nya tetap adalah semua anggota himpunan di situ. N-nya tetap ada 3. Tapi pada himpunan ini ada satu huruf yang mempunyai unsur yang sama, yaitu huruf A. Maka kita punya K1. K1-nya adalah huruf A. Nilainya berapa? Ada berapa K1-nya? Ada 2. Ya, 2 itu adalah dua huruf A yang ada di sini. Kemudian menyelesaikannya gimana? Ya, seperti di rumus tadi, berarti N-nya 3. Permutasi dari 3 unsur yang memiliki K1 yaitu 2 unsur yang sama. Maka rumusnya menjadi N faktorial dari 3 faktorial dibagi 2 faktorial karena K1-nya 2. Hasilnya 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang kedua. Yang soal yang kedua ada MALAM. Coba kita perhatikan di sini ada 2M dan ada 2A. Anggap saja M nanti kita sebut sebagai K1, A-nya nanti sebagai K2. Ini boleh. Jadi di situ untuk yang poin B kita punya N. N-nya ada 5 karena 5 huruf yang disediakan dalam himpunan. Kemudian K1-nya adalah 2. Jumlah huruf M ada 2. Kemudian K2-nya jumlah huruf A ada 2 juga. Berarti permutasinya menjadi permutasi dari 5 unsur yang memiliki 2 unsur yang sama dan 2 unsur yang sama karena ada 2 kali K yang nilainya kebetulan sama. Penyelesaiannya menjadi 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1, karena kita bisa menyederhanakannya langsung 4 dengan 2 kali 2 sehingga perhitungannya menjadi 5 kali 3 kali 2 sama dengan 30. Silahkan kalian tuliskan kesimpulannya. Kita lanjutkan untuk permutasi yang keempat. Permutasi yang keempat disebut sebagai permutasi siklis. Permutasi siklis dari N unsur yang berbeda memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya, karena unsur-unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Siklis artinya dia melingkar. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Kenapa N-1 faktorial? Kita akan coba perhatikan di sini. Misalkan Andi, Budi, dan Cici ditempatkan dalam susunan melingkar. Jadi mereka bertiga akan duduk mengelilingi sebuah meja. Sekarang kita coba
Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, posisi duduknya seperti ini. Kemudian posisi duduk yang kedua, posisi duduk yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kemudian yang keenam. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik pada posisi duduk pertama, kedua, dan ketiga. Misal kita mau menggunakan satu orang sebagai patokan atau awalan untuk kita memulai sebuah urutan. Misalnya saya selalu menggunakan Andi. Kemudian kita akan bergerak searah jarum jam. Maka urutan yang pertama adalah Andi, Budi, kemudian Cici. Bagaimana dengan yang kedua? Kalau kita mulai dari Andi juga, maka ini Andi, kemudian Budi, kemudian Cici. Ya, kalau kita lihat urutannya berarti ini sama. Kita lihat juga yang ketiga, kalau kita mulai dari Andi, urutannya menjadi Andi, Budi, Cici kembali. Maka 1, 2, 3 ini adalah sama. Bisa kita hitung 1. Berarti ada satu pilihan. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita tetap mulai dari Andi, ini menjadi Andi, Cici, Budi. Kalau tadi Andi, Budi, Cici, sekarang Andi, Cici, Budi. Ini Andi, Cici, Budi juga. Yang ini juga sama kalau kita mulai seperti tadi. Maka yang ini juga dihitung sama karena ini melingkar. Nah, ini berarti adalah susunan yang kedua. Jadi pada permasalahan ini hanya ada 2 susunan. Sementara kalau kita susun dengan permutasi biasa, ABC itu bisa jadi 6 susunan. Oke, sekarang kita coba terapkan di soal. Dalam rapat pengurus OSIS, terdapat 8 orang peserta yang menempati 8 kursi yang mengelilingi sebuah meja. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Berarti di sini N-nya ada 8. Dan ini permutasi siklis karena duduk mengelilingi sebuah meja. Berarti permutasinya menjadi, kalau kita lihat rumusnya, permutasi siklis dengan 8 unsur. Rumusnya sama dengan 8 min 1 faktorial sama dengan 7 faktorial 5040. Ya, jadi silakan ditulis kesimpulannya sama seperti tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke permutasi yang terakhir, permutasi berulang. Permutasi berulang adalah permutasi yang unsurnya dapat digunakan secara berulang. Jadi kalau P berulang, permutasi berulang, rumusnya adalah N pangkat R. N itu banyaknya unsur yang tersedia, kemudian R adalah unsur yang akan digunakan. Contoh, dari angka 1, 3, 5, 7, 9, berapa banyak bilangan 3 angka yang dapat dibentuk jika boleh ada angka berulang? Kalau kita ngerjakan pakai aturan pengisian tempat, berarti kita mengerjakannya pakai 3 kotak. Kemudian karena boleh digunakan semua, berarti 5, 5, 5. Hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Nah, sekarang kita akan kerjakan ini dengan menggunakan permutasi berulang. Jadi yang pertama ditentukan adalah N-nya ada berapa? Ada 5. Kemudian R adalah jumlah unsur yang akan digunakan. Karena bilangan 3 angka berarti R-nya 3. Maka permutasi berulangnya sama dengan rumusnya adalah N pangkat R. Berarti N-nya 5, R-nya 3, 5 pangkat 3, hasilnya 125. Itu berarti permutasi berulang. Nanti kalian tulis juga kesimpulan untuk soal ini. Jadi setiap soal cerita di akhirnya harus selalu kalian buat kesimpulannya. Demikian untuk yang permutasi. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.